Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semuanya sehat anak-anak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pertemuan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita masih di bab listrik statis. Insyaallah kita masih di bab listrik statis. Kita akan membahas gaya Coulomb atau gaya listrik. Tapi sebelumnya anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan percobaan berikut. Percobaan silahkan diperhatikan. Jenis-jenis muatan listrik. Bahan dan alat yang diperlukan. Batang ebonit, batang kaca, benang sutra. Metode. Percobaan 1. Gosokkan batang ebonit ke kain bludru. Kemudian, ikat dengan benang sutra. Lalu, gantung. Ambil batang ebonit lainnya, gosokkan ke kain yang sama. Lalu, dekatkan ke batang ebonit yang digantung. Tampak bahwa ebonit yang digantung bergerak menjauhi ebonit ini. Percobaan 2. Gosokkan batang kaca ke kain sutra. Kemudian, ikat dengan benang sutra. Lalu, gantung. Gosokkan batang kaca lainnya ke kain sutra. Lalu, dekatkan ke batang kaca yang digantung. Tampak bahwa batang kaca yang digantung bergerak menjauhi batang kaca ini. Percobaan 3. Gantung batang kaca yang telah digosok kain sutra. Lalu, dekatkan batang ebonit yang telah digosok kain beludru. Tampak bahwa batang kaca bergerak mendekati batang ebonit. Kesimpulan. Dari percobaan 1 dan percobaan 2, tampak bahwa benda bermuatan sama saling tolak-menolak, seperti ditunjukkan pada 2 batang ebonit dan 2 batang kaca yang saling tolak-menolak karena bermuatan sama. Percobaan 3 menunjukkan bahwa muatan pada 2 batang, baik ebonit dan kaca, jelas berbeda karena tidak saling tolak-menolak, bahkan saling tarik-menarik. Nah, demikian tadi percobaan yang telah dilakukan. Tadi kita perhatikan jenis-jenis muatan. Jenis-jenis muatan sudah kita bisa lihat, itu adalah seperti materi sebelumnya tentang muatan positif dan negatif. Tadi 2 batang ketika didekatkan, ada yang tolak-menolak, ada yang tarik-menarik. Itu gaya. Ternyata di situ ada gaya tolak dan gaya tarik. Gaya itu tadi yang disebut sebagai gaya Coulomb, baik gaya tolak maupun gaya tarik. Ketika muatannya sejenis, dia akan tolak-menolak, kalau tak sejenis tarik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa besar gayanya? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni gaya Coulomb. Ketika ada 2 muatan yang terpisah pada jarak tertentu, dia punya muatan Q1 dan muatan Q2. Muatan Q1 dan Q2, maka muncul gaya F yang besarnya berapa, gitu ya. Gaya F ini, gaya Coulomb nanti akan kita amati, akan kita lihat dan kita hitung berapa besar gaya F ini, baik gaya tarik maupun gaya tolak. Itulah gaya Coulomb.
Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada dua muatan, Q1 muatan pertama positif dan Q2 muatan kedua positif terpisah sejauh R pada jarak R, maka muncul gaya F yang besarnya tertentu. Apa itu Q1? Q1 adalah muatan pertama, Q2 muatan kedua, R jarak antar muatan, F gaya kolom. Satuannya Q adalah kolom, R jarak adalah meter, dan F gaya kolom adalah Newton. Maka nanti ketika belum kolom, belum meter, belum Newton, kita jadikan kolom, meter, dan Newton. Lanjut, apa hubungan antara F dan Q? Apa hubungan antara F dan Q? Jadi F ketika Q-nya diperbesar, bagaimana? Apa yang terjadi dengan F? Pada R konstan, ini akan kita coba uji. Lihat percobaan atau asumsi berikut, analisis berikut, simulasi berikut. Nah, ini misalkan ada dua muatan, ini muatan warna biru Q1 dan warna oranye Q2 terpisah pada jarak dua kotak begini, pada jarak dua kotak. Nah, sekarang kita lihat, kalau Q1 saya perbesar, apa yang terjadi? Kita lihat ya, Q1 yang warna biru kita perbesar, grafiknya kita pindah. Apa yang terjadi? Lihat. Ini Q1 kita perbesar satu kotak, ternyata F-nya dia bergerak satu kotak. F antara kiri dan kanan ini besarnya sama. Ini hanya menunjukkan bahwa memang ada gaya tolak begitu. Oke, sekarang Q-nya kita perbesar lagi. Apa yang terjadi? Q-nya kita perbesar lagi, coba. Iya, ternyata F-nya juga naik, dia bergerak. Nah, kita berbesar lagi, ternyata F-nya juga bergerak. Yang warna merah ini F ya. Oke, garis warna merah, garis vektor itu adalah garis gaya. Kita turunkan, nah dia turun lagi. Kita turunkan, dia turun lagi. Kita turunkan, nah kita naikkan Q-nya, kita naikkan Q-nya, F-nya juga naik. Kita naikkan, kita perbesar Q-nya, F-nya naik. Begitu juga dengan Q2, kalau kita perbesar maka otomatis akan sama. Lalu apa hubungannya? Ini hubungannya. Jika Q-nya kita perbesar satu kali, F masing-masing satu kali, maka muncul gaya F. Kalau Q1 dua kali, Q2 satu kali, maka 2F. Berarti kan? Yang merah itu. Kalau Q1 saya perbesar 3 kali, satu kolom jadi 3 kolom, 2 jadi 6 begitu. Q2-nya tetap 1, maka jadi 3F gayanya. Gayanya 3 kali. Kalau Q1 3 kali, Q2 2 kali jadi 6 kali F. Kalau Q1-nya 3 kali, Q3-nya 3 kali jadi 9. Apa hubungannya? Ternyata cukup dikalikan Q1 dan Q2. Gitu. Nah, sekarang kalau Q1-nya setengah kali, Q2-nya 4 kali, apa yang terjadi? Jadi 2 kali. Dari mana 2? Setengah kali 4. Begitu. Kalau Q1 setengah kali, Q2-nya juga setengah kali, maka F-nya adalah 1/4. Setengah kali setengah. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa F gaya kolom itu sebanding dengan Q. Gaya kolom itu sebanding dengan Q. Sehingga F2 sama dengan Q1 kali Q2 kali F1. Nah, ini sebanding. Nah, belum sama ya, ini sebanding dulu. Sebanding. Maknanya sebanding apa? Ya, kalau Q-nya tambah, maka F-nya juga tambah. Atau berbanding lurus bahasanya. Berbanding lurus antara Q1, Q2, dan F. Ini makna. Oke, anak-anak yang dirahmati Allah cukup mudah. Sekarang coba kita analisis. Nah, tadi ini misalkan kita lihat ya, Q1 1 kolom, Q2 2 kolom, maka jadi sini berapa? F-nya 2, begitu. 2 kolom jadi 4. 3 kolom 1 kolom 3. Setengah dan 6, setengah kali 6 3. Ini perbandingan saja. Ini belum nilai ya, ini belum nilai, hanya membandingkan. Oke, kita lanjut analisis.
Dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R, sehingga menghasilkan gaya F. Jika Q1 dijadikan 3 kalinya dan Q2 dijadikan 4 kalinya, maka gaya kolomnya menjadi 3 kali 4 kali. Tadi gimana sebanding? Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Jawabnya adalah D. Oke, jawabannya kita kasih warna merah coba. Mana warnanya tuh? Nah, ini jawabnya D. 12 kali. Dari mana? 3 kali 4 kali, jadi 12 kali. Gampang kan? Mudah insyaallah. Berikutnya alis 2. Dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R. R-nya konstan, sehingga menghasilkan gaya F. Jika Q1 dijadikan setengah kalinya dan Q2 dijadikan 10 kalinya, maka gaya kolomnya menjadi titik-titik. Setengah kali 10 kali. Setengah kali 10 sama dengan 5 kali. Ya, betul. Mudah kan? Jawabnya B. Nah, analisis 2. Sekarang sudah cukup. Tadi hubungan antara apa? Hubungan antara F dan Q. Bahwa Q muatan itu gaya kolom sebanding dengan muatan. Atau gaya kolom berbanding lurus dengan muatan. Kalau muatannya diperbesar, maka gaya kolomnya juga semakin besar. Mudah insyaallah. Oke, sekarang anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hubungan antara F dan R. Gaya kolom dan jarak antar muatannya. Apa hubungannya? Coba kita lihat. Hubungan antara F dengan R. Ada dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R. Nah, kita buat nanti Q-nya konstan. Konstan artinya tetap, tidak diubah-ubah. Yang diubah-ubah apa? R-nya. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, sekarang kita coba ubah-ubah. Ini ada dua buah muatan terpisah sejauh R. Punya gaya kolom sebesar ini. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Oke ya, 6 kotak. Nah, sekarang coba R-nya kita perbesar atau kita jauhkan. Apa yang terjadi? R-nya kita jauhkan. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Lah, R-nya kita jauhkan 1 kotak, ternyata gayanya itu mengecil. Jadi kalau R-nya diperbesar atau dijauhkan, ternyata gayanya semakin kecil. Coba kita jauhkan lagi. Nah, semakin kecil lagi. Jadi gayanya semakin kecil. Nah, kita balik, kita dekatkan, semakin besar gayanya. Kita dekatkan, semakin besar gayanya. Kita jauhkan R-nya, semakin kecil. Kita jauhkan, semakin kecil gayanya. Nah, tapi ternyata ini lompatnya jauh. Kalau kita tadi kan lompatnya 1 kotak saja. Maka apa hubungannya? Ini hubungannya berarti. Jika R-nya 1 kali, F-nya F. Nah, maka kalau R-nya 2 kali, berarti semakin jauh. Berarti gayanya ternyata 1/4 kalinya. Nih. Kalau 2 kali ternyata jadi 1/4. Logis enggak? Kalau semakin jauh, gayanya semakin kecil. Oh iya, logis. Gaya tariknya kalau semakin jauh, gayanya semakin kecil. Kalau R-nya 3 kali, R-nya dijadikan 3 kali, ternyata gayanya menjadi 1/9 kali. Nah, kalau R-nya dijadikan 4 kali, dijauhkan 4 kalinya, 1 cm jadi 4 cm begitu jaraknya, maka F-nya ternyata 1/16 kali. Dan seterusnya. Kalau berarti kalau 5 kali 1/25, 6 kali F-nya 1/36. Kalau R-nya 7 kali, F-nya 1/49. Kalau R-nya 10 kali, F-nya 1/100. Nah, ada hubungan? Apa hubungannya? Coba kita lihat. Nah, sekarang dibalik, R-nya dideketin. Kalau R-nya 1 kali, F-nya F. Kalau R-nya setengah kali didekatkan kan, setengahnya
maka kalau sudah mendekat gayanya semakin besar. Berapa gayanya? Ternyata 4 kalinya ternyata. Nih ternyata 4 kalinya. Kalau jaraknya kita dekatkan sepertiga kali, semakin dekat lagi, maka gayanya terus semakin besar, 9 kali. Kalau R-nya seperempat kali, jadi 4 cm jadi 1 cm, kan seperempat itu. Seperempat kali. Maka menjadi 16 kali. Oh, ternyata ada hubungan ini. Hubungannya ada kuadrat-kuadratnya ternyata. Oke. Maka kesimpulannya gaya F berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Karena kalau R-nya besar, gayanya kecil. Kalau R-nya semakin kecil, gayanya besar. Maka namanya berbanding terbalik. Paham ya? Maka F2 ini berbanding terbalik. Nah, sebanding dengan 1/r kuadrat F1. Seper R kuadrat R1. Ini diperhatikan anak-anak ya. Berbanding terbalik 1/r kuadrat. Ada kuadratnya. Jadi kalau R-nya 2 kali berarti 1/2 kuadrat, 1/4 F-nya. Kalau R-nya 3 kali 1/3 kuadrat, 1/9 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba analisis. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 terpisah pada jarak R sehingga menghasilkan gaya tarik sebesar F. Gaya tarik berarti muatannya berbeda nih ya. Jika jarak antar dua muatan dijadikan 2 kali semula, jaraknya 2 kali, maka gayanya semakin kecil. Berapa? Seperkecil R-nya kuadrat, berarti 1/2 kuadrat, 1/4. Jawabnya apa? Gampang kan? Iya, nggak usah ngitung dulu kita ini. Oke, sekarang analisis yang kedua. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 terpisah pada jarak R sehingga menghasilkan gaya tarik sebesar F. Gaya tarik berarti dia muatannya berbeda, positif dan negatif. Jika jarak antar dua buah muatan dijadikan 1/3 kali, kalau dijadikan 1/3 kali artinya apa? Semakin dekat. Kalau semakin dekat berarti gayanya semakin besar. Berapa gayanya? 1/r kuadrat. 1/3 kali berarti 1/3 itu kuadrat 1/9, 1/9 9 kali. 1/9. 1 dibagi 1/9 berapa? 1 kali 9/1 sama dengan 9 kali. Nah, nanti diingat ya matematika dasarnya ini, adik-adik. Oke, berikutnya yang ketiga. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 terpisah pada jarak 30 cm sehingga menghasilkan gaya tarik sebesar F. Jika jarak antar dua muatan dijadikan 15 cm, dari 30 menjadi 15. Berapa kali? Setengah kali. 30 15/30 setengah kali, maka gaya kolomnya menjadi 1/2 dekat, menjadi naik, menjadi lebih besar dalam 4 kali, itu ya. Kenapa? Karena 1/2 kuadrat. 1 dibagi 1/2 kuadrat. 1 dibagi 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat 1/4. 1 dibagi 1/4. Berapa 1 dibagi 1/4? 4 kali. Oke, gampang kan? Analisis yang keempat. Sekarang gabung kita antara Q dan R. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 terpisah pada jarak R sehingga menghasilkan gaya tarik sebesar F. Jika Q1 dijadikan 2 kali dan Q2 dijadikan 6 kali, kalau Q tadi berbanding lurus berarti 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Dan jarak antar dua muatan dijadikan 2 kali semula, semakin jauh berarti gayanya semakin kecil. Berapa? Semakin 1/4. Karena 2 kali berarti 1/4. 2 berarti 2 kali 6 kali 1/4. Berapa itu? 2 kali 6 kali 1/4. 2 kali 12. 12 bagi 4, 3 kali. Gampang kan? Iya. Udah banget ini. Masya Allah. Yang kelima. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 terpisah pada jarak R sehingga menghasilkan gaya tarik sebesar F. Jika Q1 2 kali, Q2 6 kali, 2 kali 6, 12. Dan jarak antar dua muatan dideketin ternyata 2,5 kali. Kalau di setengah kali jadi 4 kali kan. Setengah 1 per 1/2 kuadrat 4 kali. Maka 2 kali 6 kali 4. 2 kali 6 itu 12. 12 kali 4 12 kali 4 48 kali. Kenapa demikian? Karena jaraknya didekatkan, muatannya diperbesar, maka semakin besar gaya tariknya atau gaya kolomnya. Mudah kan? Maka hubungannya begini, hubungan antara F dengan Q dan R.
F sebanding dengan Q kuadrat, Q1, Q2 berbanding terbalik dengan R kuadrat. Tapi ini baru sebanding, belum persamaan. Maka supaya sama dibuatlah konstanta elektrostatik yang K. Maka F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Apa itu F? Gaya kolom. Apa itu Q1? Muatan pertama. Apa itu Q2? Muatan kedua. Apa itu R? Jarak antar muatan dikuadratin. Apa itu K? Konstanta elektrostatik. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Nah, kok rumit banget rumusnya? Masya Allah. Nah, dipahami dulu ya konsep yang tadi. Tidak apa-apa, ini menghafalnya gampang. F kakiku loro. Apa Adik? Kakiku loro di bawah. Kakiku loro. Bahasa Jawa iki. Kakiku loro. Kakiku loro. Loronya di bawah. Q1, Q2 bagi R kuadrat. Begitu adik-adik. Mudah kan? Itulah hubungan antara rumus gaya kolom K, Q, roro. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Oke, sekarang terakhir adik-adik, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita coba latihan menerapkan rumusnya tadi. Kalau yang di atas tadi sebelumnya kita baru konsep dasar, tapi itu harus dikuasai dulu konsepnya. Konsepnya sederhana, kalau muatannya diperbesar, gayanya semakin besar. Maka gaya berbanding lurus dengan muatan. Kalau jaraknya dijauhkan, gayanya semakin kecil. Kalau jaraknya didekatkan, gaya tarik atau gaya tolaknya semakin besar. Maka F berbanding terbalik dengan jarak, tapi jaraknya kuadrat. Berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Begitu, mudah kan? Oke, sekarang kita coba penerapan rumus. Sebelum menerapkan rumus adik-adik, kita ingat konversi satuan. Nah, ini penting diingat. 1 desimeter 10 pangkat min 1 meter. 1 cm 10 pangkat min 2 meter. 1 mm 10 pangkat min 3 meter. Satuan muatan 1 M mili kolom 10 pangkat min 3 kolom. 1 mikro kolom 10 pangkat min 6 kolom. 1 nano kolom 10 pangkat min 9 kolom. 1 piko kolom 10 pangkat min 12 kolom. Nah, nanti kita banyak menggunakan mili, mikro, nano, piko. Nah, ini bagus untuk nama anak nanti ini. Mili, mikro, nano, piko. D desi, C senti, M mili, Miu mikro, N nano, P piko. Silakan nanti diperhatikan, dihafal ya. Kemudian bilangan berpangkat, ini materi matematika dasar, matematika 9 ini harus ingat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M kali. Nah, demikian. Ini untuk dasar perhitungan nanti. Oke, coba kita praktekkan contoh. Ada 2 buah muatan nih. Ada 2 muatan. Dilihat ya, ada 2 buah muatan. Muatan Q1 dan Q2. Q1 2 kolom. Nah, kita pakai kolom dulu ini. Mikronya nanti dulu. Q2 9 kolom. Terpisah pada jarak R 3 meter. Berapa gayanya? Gaya tolak. Kenapa gaya tolak? Karena positif dengan positif. Diketahui Q1 2 kolom. Mana Q1? Ini 2 kolom. Q2 9 kolom. Mana Q2? Ini Q2 9 kolom. Karena satunya kolom tidak usah diubah. R-nya 3 meter. R-nya 3 meter. Terus K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Ditanya apa? F. Berapa besarnya F? Maka dijawab. Yang jawabnya adik-adik ingat rumusnya apa? Kakiku loro, kakiku loro, kakiku loro. Nah, itu ya. Kita masukkan K-nya ini. Di sini bisa sampai sama dengan di atas ya. K 9 kali 10 pangkat 9 kalinya saya pakai titik saja supaya enggak banyak tanda silang nanti. Kali
2 kali 9. 2 itu Q1, Q2-nya 9. Dibagi R-nya 3 kuadrat. Oke, kita lihat. Yang atas kita tulis semuanya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 9 dibagi 9. Nah, ini ada 9 di bawah, 9 di atas kita coret. Ya, 9 di bawah dan di atas kita coret. Seret. Maka tinggal 10 pangkat 9, 2 kali 9. 2 kali 9 berapa? 18. Maka menjadi 18 kali 10 pangkat 9. Nah, kita jadikan bentuk baku. Kita bagi 10. Kalau kiri bagi 10, kanan dikali 10. Berarti 1,8 dikali 10 pangkat 10 Newton. Besar sekali ini. Tapi prakteknya, realitasnya nggak ada ini. Ya, nilai segitu. 1,8 kali 10 pangkat 10. Kenapa kok jadi 10 ini? Ya, jadi 9, 10. Karena ini tadi 18 jadi 1,8 dibagi 10. Maka supaya nilainya tetap sama, ini kali 10. 10 pangkat 9 kali 10. Nah, 10 pangkat 10. Begitu adik-adik. Mudah kan? Contoh 2. Nah, sekarang pakai mikro ini. Yang pakai mikro. Nanti adik-adik latihan soal ya. Kerjakan. Q1 2 kolom, 2 mikrokolom, Q2 4 mikrokolom, R-nya 3 cm. Maka diketahui Q1 2 mikro, 10 pangkat 6 tadi ya. Nah, ingat tabel tadi. Ingat tabel ini ya. Nah, 10 pangkat 6. Ya, kita kembali. 2 10 pangkat 6, Q2 4 kali 10 pangkat 6, R 3 10 pangkat 2 meter, K 10 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Ditanya F, jawab K Q masukkan K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 2 kali 10 pangkat 6, Q2 4 kali 10 pangkat 6, R 3 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan, 3 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan. Maka menjadi, oke, yang ada angka-angkanya kita taruh depan, 9, 2, 4. Ini titik kali artinya ya, 10 pangkat 9, 10 pangkat 6, 10 pangkat 6. Maka yang di atas ini kali, maka 9 dikurangi 6, 9 ditambah 6, tambah 6, maka menjadi terus dikurangi min 4. 9 dikurangi min 6 kurangi min 6. Berapa itu? Min 3 dikurangi min 4 sama dengan pangkat 1. 10, 8 kali 10 pangkat 1 sama dengan 80 Newton. Oke, itu ya, gampang ya. Nanti ingat matematikanya. Nah, berikutnya silakan dikerjakan adik-adik latihan ini. Ini latihan pertama, silakan nanti dijawab di rumahnya masing-masing dengan kertas. Nomor 2 ini. Nomor 1, silakan ditulis, nanti diulang-ulang. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya ulang, nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Udah, itu latihannya, silahkan nanti dikerjakan di rumah. Mudah kan? Kalau nanti masih kesulitan, silahkan diputar ulang videonya, diputar ulang caranya tadi bagaimana. Nanti jika masih ada kesulitan bisa ditanyakan. Itulah adik-adik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi gaya kolom pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz berpesan, tetap jaga kesehatan, jaga semangat, belajar, ibadah yang rajin. Jangan lupa tilawah Al-Quran, hafalan Al-Quran dijaga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jada wajada.